Pemirsa, dalam persidangan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas, ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni Ahmad Sofyan, menyatakan ada dua aspek yang membedakan hukum penganiayaan. Sikap batin seseorang atau pelaku juga turut menentukan kualifikasi tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan. Yang dibedakan, untuk membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputi dari orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya, akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Mungkin kalau orang awam agak sulit membedakannya ya. Penganiayaan ini secara doktrinal disebut juga dengan delik material. Nah, kalau kita bicara soal objektifnya, delik material. Delik material itu artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul. Nah, muncul itu akan kita lihat apakah itu lukanya biasa, ini masuk dalam konteks penganiayaan yang biasa seperti diatur dalam pasal 351 atau luka berat atau timbulnya kematian. Nah, itu dari sisi materialnya, dari sisi akibatnya. Luka berat diatur dalam pasal 89, udah jelas ketentuannya, pingsan, cacat, ya. Kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, ya, dirawat berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya. Kalau mati jelas visumnya ada. Luka biasa, ya lecet, lebam. Nah, itu dari sisi akibat. Jadi kalau kita lihat, oh kalau akibatnya dia pingsan, dirawat lama, maka 89 menyatakan itu luka berat.